Erick Thohir minta Sinteyong mereview Ilyas Alhaf. Apakah layak pemain Armenia Noah perkuat timnas Indonesia? Di informasi selanjutnya, ngebet dinaturalisasi jebolan La Masia PD bisa bikin Vietnam jadi lebih kuat. Yang terakhir, Park Hang-seo sudah lama prediksi hancurnya Vietnam di tangan timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, pemain Armenia Noah yakni Ilyas Alhaf, salah satu pemain keturunan Indonesia, dipertimbangkan PSSI untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia guna memperkuat timnas Indonesia. PSSI menyodorkan winger keturunan Indonesia Maroko itu kepada Sinteyong untuk mereview apakah Ilyas Alhaf layak memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Kabar ini disampaikan pengamat sepak bola tanah air yaitu Roni Pangemanan yang mengaku menyodorkan nama Ilyas Alhaf kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Roni Pangemanan, mantan pemain Persija Jakarta itu melihat dan menilai bahwa Ilyas Alhaf memiliki kualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Roni Pangemanan juga menjelaskan Ketua Umum Erick Thohir sudah menyodorkan kepada pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Satu hal yang pasti, kata Roni Pangemanan, Erick Thohir juga tak bisa memaksakan karena semuanya ditentukan oleh Sinteyong sendiri yang bertanggung jawab kepada timnas Indonesia. Bung Ropan pun menambahkan video yang beberapa hari lalu rilis soal penyerang keturunan Grade A yang bakal video conference dengan Erick Thohir itu bukanlah Ilyas Alhaf. Namun meski begitu nanti akan ada penyerang keturunan top lain yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Roni Pangemanan mengatakan yang menjadi pertanyaan, apakah Ilyas Alhaf bersedia memperkuat timnas Indonesia jika Sinteyong cocok dengan gaya bermain Ilyas Alhaf. Sementara itu, bomber asal Brazil Hendrio Araújo meyakini timnas Vietnam akan menjadi lebih kuat dengan dukungan dari pemain naturalisasi. Tahun ini menjadi tahun ketiga Hendrio berkarir di Vietnam sejak pertama kali datang pada akhir tahun 2021. Pemain berusia 29 tahun itu kini membela Nam Dinh FC setelah memperkuat Binh Dinh FC pada awal kedatangannya. Hendrio menjadi salah satu pemain asing paling menonjol di Liga Vietnam dalam 3 tahun terakhir. Pemain jebolan Akademi La Masia itu membawa Binh Dinh FC menjadi runner-up Piala Vietnam pada musim 2022 lalu. Tidak puas hanya membela klub, Hendrio berkali-kali juga sudah mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Vietnam. Tapi Hendrio harus bermain setidaknya selama 3 tahun lagi di Vietnam agar bisa mewujudkan keinginannya itu. Berdasarkan regulasi FIFA, ada beberapa syarat bagi seorang pemain yang berpindah kewarganegaraan. Pemain harus lahir di negara yang bersangkutan atau memiliki garis keturunan dari keluarga di negara terkait. Syarat lainnya adalah pemain harus tinggal di negara itu selama 5 tahun saat usianya mencapai 18 tahun. Hendrio harus memenuhi syarat kedua lantaran ia tidak lahir dan tidak punya garis keturunan Vietnam. Artinya, Hendrio mungkin akan berada di senja karir ketika ia sudah memenuhi syarat untuk membela Vietnam. Kendati begitu, Hendrio tidak patah semangat dan tetap percaya dengan kemampuannya. Pemain berpostur 181 cm ini cukup percaya diri untuk bersaing di level tertinggi di usia 34 atau 35 tahun nanti. Lebih lanjut, Hendrio menyebut Vietnam akan menjadi lebih kuat jika mendapatkan dukungan dari pemain naturalisasi. Yang terakhir, kehancuran Vietnam sudah jauh hari diprediksi oleh Park Hang-seo, bahkan diucapkan ketika ia masih berada di puncak kesuksesan. Kekalahan dari timnas Indonesia yang berbuntut kegagalan di Piala Asia 2023 ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap sepak bola Vietnam. Hingga momen puncak kejatuhan Vietnam seperti yang sudah diprediksi jauh sebelumnya oleh sang mantan pelatih Park Hang-seo. Ya, Park Hang-seo sudah lama memperingatkan bahwa akan ada waktu di mana Vietnam mengalami kehancuran di level tim nasional. Karena itulah Park Hang-seo tidak mau banyak sesumbar dengan prestasi yang ia torehkan bersama Vietnam, mengingat ada hal yang dikhawatirkan, yakni di masa di mana kehancuran tengah melanda sepak bola Vietnam dan menurut publik lokal masa itu sedang terjadi sekarang. Ya, mayoritas publik Vietnam merasa kualitas Philippe Troussier masih di bawah pengganti Park Hang-seo, maka wajar saja banyak kritik yang menyerangnya. Hasad selalu memetik kemenangan dalam pertandingan yang diinginkan publik Vietnam masih belum bisa diwujudkan oleh Troussier. Riwayat mentereng Park Hang-seo melawan timnas Indonesia pun runtuh oleh Troussier yang sudah 2 kali menelan kekalahan dari skuad Garuda.
Yang pertama di semifinal SEA Games 2023 dengan skor 2-3, lalu yang kedua di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dengan skor 0-1. Media Vietnam Sohadat VN bahkan menyebut Rosier dan tim asuhannya butuh dukungan spiritual yang cukup untuk bisa menghadapi timnas Indonesia nantinya. Vietnam akan kembali bertemu dengan timnas Indonesia dalam laga lanjutan fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan beruntun melawan timnas Indonesia di babak tersebut akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertandingan pertama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SGBK, Senayan, Jakarta. Sementara itu laga kedua akan digelar di Hanoi, Vietnam, tepatnya di Stadion Midin. Anggota Komite Disiplin PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan ada kerabat Jairo Ritwald yang menyatakan jika gelandang yang berusia 27 tahun ini punya darah Indonesia. Kabar ini jelas membahagiakan sebab Jairo bukanlah pemain yang biasa-biasa saja. Ia saat ini tengah memperkuat salah satu kontestan Premier League Crystal Palace dan memperkuat Crystal Palace sejak 2017. Jairo tampil dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Ia juga pernah membantu Ajax Amsterdam menjadi juara Liga Belanda di tahun 2013, 2014 dan 3 kali memperkuat timnas Belanda senior 2015 silam. Tapi jangan khawatir, Jairo tak bisa dinaturalisasi sebab Jairo hanya mentas di ajang kualifikasi Piala Eropa 2016 yang tidak masuk kategori A seperti Piala Dunia, Piala Eropa dan lain-lain. Satu lagi, ketika memperkuat timnas Belanda, Jairo masih berusia 19 tahun, belum 21 tahun sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan FIFA. Jadi memang bukan tidak mungkin Jairo bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Maret 2024. Harapannya pada Maret 2024 ada satu penyerang grade A yang juga diperkenalkan oleh PSSI sehingga timnas Indonesia bisa punya skuad yang mumpuni ketika mengarungi pertandingan pada Juni atau September nanti. Ya, mengandalkan pola 4-3-3, Sinteyong mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 4 back sejajar ada Sandy Wells, Jay Itzes, Justin Hubner dan juga Nathan Choaon. Lini tengah timnas Indonesia terlihat mewah dengan kehadiran trio Jairo Ritwald, Ivar Jenner dan juga Tom Haye. Kehadiran nama-nama ini membuat timnas Indonesia bakal lebih kuat menguasai permainan. Lalu untuk pengisi lini depan ada siapa saja? Bisa diisi dengan Ragnar Ortmangun yang beroperasi sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand di sisi sebelahnya dan ujung tombak harapannya ya bisa saja diberikan kepada penyerang FC Utrecht yang digosipkan katanya bakal juga dinaturalisasi. Dia adalah Oli Romeni.